Amerika. Kemudian nanti ketika surat penahanannya sudah keluar resmi, kita hentikan sementara dari PNS. Itu sampai saat ini nama yang kita terima ada 11. Namun demikian kemungkinan juga akan terus ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan oleh kepolisian. Jadi ini bukan pengamatan internal, ini adalah data-data dari kepolisian yang sudah kita verifikasi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita sore hari ini ingin bincang-bincang. Ya, kita berharap teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga para diaspora, ya teman-teman kita di negara lain dan di benua lain juga ikut menyaksikan acara kita hari ini. Topik yang akan kita bahas ini tentang judi online, di mana pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, ya, dulu namanya Kominfo, sekarang namanya Komdigi, itu ditangkap, kemudian tentunya akan dimintai pertanggungjawaban, diadili, ya, setelah sebelumnya katanya 16 pegawai ini sudah dipindah-pindah, dimutasi ke tempat-tempat lain, bagian lain gitu kan, karena ternyata memang terbukti ya mereka 16 pegawai ini ya terbukti memang menutupi 1.000 akun dari 5.000 akun judi online. Jadi yang 1.000 ini aman, dibina, dipelihara, kemudian menghasilkan bisa ratusan miliar. Ya. Bagi mereka dibagi-bagi, kemudian itulah langsung kemudian jadi alat bukti polisi menangkap mereka. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Ahmad Yani dari sisi hukum pidana ini dan juga hukum tata negara tentunya. Silakan. Terima kasih, Kang Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Eri, jadi ini menurut saya langkah konkret dari janji Presiden Prabowo. Konkretnya gitu ya? Kan ada 4 Presiden Prabowo. 1, memerangi betul yang namanya judi online. Betul, terbukti. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, penyeludupan. Yang keempat, korupsi. Betul. Ya kan, kita masalah judi online ini. Memang judi online ini betul-betul merampas dan menguras uang rakyat. Luar biasa ini. Iya. Kita sama-sama tahu kan, ada perwira tinggi polisi bahwa waktu ribut masalah judi online yang mengumpulkan uang triliunan jumlahnya. Betul. Luar biasa ini, mereka mengakumulasi. Sesungguhnya polisi tahu aktor-aktor dari pemain judi online ini. Kan bukan oleh kenanya, kalau sinyal ada, mereka libat seperti itu. Mereka tangkap. Artinya selama ini, ya kan, itu tidak diberikan sinyal oleh Presiden Jokowi. Betul. Ya kan? Bahkan di kementerian orang dekatnya Jokowi. Jadi seperti ya kan, Budi Ari ini kan orang dekatnya, relawannya, yang selalu menyatakan bahwa Pancasila harga mati, iya kan, NKRI harga mati, busa mulutnya, bau mulut itu kan, seperti itu. Nah, jadi, tapi masa dia tidak tahu ini, Pak Heri? Langsung serat langkah-langkah cepat diambil polisi. Kita apresiasi untuk ini. Kita kan objektif, Pak Heri. Iya. Kan tidak semuanya kita menjadi oposan. Ya. Tapi ada tindakan-tindakan yang menurut kita yang perlu kita apresiasi. Termasuk ini ya? Termasuk ini. Bayangkan dari 5.000-an lebih akun judi online itu, ternyata ada yang diternakkan. Ya kan? Ini artinya memang sengaja dipiara, digebukkan, dan diperas susunya untuk diminum. Kan dari 5.000, 1.000 ya Pak Eri? 1.000 yang dibina. Dan itu menghasilkan uang ratusan miliar. Itu ratusan miliar per bulan ya, jangan seperti itu kan. Betul. Bagaimana akumulasinya selama ini? Ini jadi menurut saya luar biasa ini Pak Eri. Si ternyata adalah saudara Denden ya itu. Denden ini memang setelah kalau kita lihat profilnya Pak Eri ya. Itu salah satu pegawai. Salah satu pegawai Deden Imanuddin ini kan namanya ini tidak sesuai dengan namanya, Pak Eri. Bahkan dia ini selalu memperlihatkan gaya hidup hedonisnya. Betul. Dia kan pergi ke luar negeri dengan berpakaian-pakaian mewah. Ya jelas, uangnya dia cetak, uangnya kayak dia nyentong air kan seperti itu.
Ya kan, dia menunjukkan ini kan menjadi paradok dia. Dia mempermain-mainkan agama juga termasuk tadi. Bagaimana dia mengekspos dirinya, dia umroh, haji seperti itu kan. Seolah-olah dia taat, tapi perilaku di balik seperti itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai agama ketuhanan yang Maha Esa itu, Pak Edi. Saya lihat di fotonya waktu ditangkap polisi, dicukur rambutnya sebelah gitu kan. Dia agak aneh juga, lucu. Enggak, ini dicakur sebelah ini yang foto ini, Pak Edi. Ini pada waktu dia di Mekah. Ya kan, ini saya lihat ini. Saya kan sering juga ya. Kayak ini kan ada plastik, ini dia dicukur, ini gundul pada melaksanakan umroh atau haji. Enggak, waktu yang ditangkap polisi. Bukan, belum. bukan itu. Ya. Yang foto ini, ini di Mekah foto lamanya. Bukan. Yang sebelahnya. Iya. Ini kalau dari ini kelihatan ya plastik kayak gitu tuh. Kalau kita umroh atau haji di bawah Zam-Zam itu, ya kan. Yang baju oranye itu. Ya kan, baju oranye baru. Tenda Ya kan, seperti itu. Jadi bayangkan dia yang seharusnya mengamankan, ya kan? Ini kan pengawal data negeri, ya kan? Dia yang apa? Jabatannya di Direktorat Penggalian dan dia termasuk ketua tim keamanan informasi. Tim penyelidik. Ketua tim keamanan dan penyelidik ya. Jadi dia berkuasa, dia menguasai betul seluruh ya akun-akun, dia mengetahui betul. Itulah dia bisa mentertenakkan itu. Ya itu ya kan. Dan jadi kan di samping dia kalau tidak salah juga Pak Edi, ada juga adalah staf menteri. Staf khusus ya? Iya, staf khusus menteri yang pernah menjabat juga yang namanya komisaris di perusahaan BUMN kita seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini kalau memang kita serius Pak Eri untuk menutup akun-akun judi online ini bisa. Tutup semua, jangan ada di PRA, tutup dan tangkap. Karena saya tahu ini yang bandarnya. Yang ini memang dia tidak di Indonesia. Bandarnya itu Singapura. Ada bukan di Vietnam ada. Di Vietnam. Tapi ada juga, nah ini ada juga kita tahu zaman Covid. Pada zaman Covid itu ada petinggi Polri itu yang datang ke rumah bandar, dianggap bandar judi online itu gitu loh. Di Jakarta. Iya, seperti itu. Dia termasuk itunya seperti itu, Pak. Ini kan kaitannya dengan tadi kementerian, artinya ada menterinya. Apa kebijakan-kebijakan ini kan harus juga diketahui oleh menteri. Harusnya, ini yang menurut kita tidak mungkin dia tidak tahu ini. Ya, oleh karena itu maka kita minta kepada penyidik untuk mengembangkan. Tidak hanya berhenti di Deden ini. Jangan-jangan ada aliran dana yang menyebar. Kayak lagunya apa namanya yang airnya mengalir sampai jauh itu. Gitu, ya. Lagu keroncong. Iya, gesang ya. Nah, gesang itu. Airnya jauh mengalir kan. Uangnya jauh mengalir juga kan seperti itu. Iya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Iya. Kalau misalnya kita baca ini kan kasihan sekali ya. Judi online ini luar biasa. Ya kan kasihan, bahkan ya kan orang banyak gantung diri, bunuh, kriminalisasi. Kan ini menyangkut orang-orang bawah, Pak Heri. Betul itu dia. Jadi ada istri yang bunuh suaminya karena judi online. Banyak itu. Jadi ada yang orang menjadi online, uang yang harusnya digunakan untuk kepentingan dibuat judi online. Luar biasa, Pak Heri. Anak membunuh orang tuanya hanya gara-gara ada. Iya. Jadi memang akibat daripada judi online ini luar biasa dan kita tentunya prihatin sekali kalau misalnya Pak Prabowo sudah janji. Kan Denden ini kan pernah juga mau calon Bupati Sumedang. Mau jadi Sumedang di berita ya? Iya, di berita ya. Iya kan? Dan dia ya kan kayaknya memang dia sangat dekat dengan menteri itu gitu loh. Iya kan. Ini kita memprihatinkan sekali. Kalau misalnya betul kita sudah senang itu ya, Pak Prabowo sudah. Iya, jadi Pak Prabowo 4 hal yang akan dia perangi itu sudah dia lakukan. Mudah-mudahan memang dalam bulan-bulan ke depan memang judi online itu habis. Betul. Kan karena masuk ke handphone Pak Eri, menawarkan main judi online kan seperti itu. Dan mengganggu kita juga. Sangat. Makanya saya lock betul itu. Saya selalu kita mungkin ada aja iklan judi online. Iya, betul. Yang katanya sudah diblokir ya mungkin yang termasuk yang 1000 yang disisakan. Jangan-jangan ini yang katanya 5.000 itu jangan-jangan melebihi. Jangan-jangan nggak segitu ya? Ya nggak segitu. Banyak terus lagi. Yang dipelihara, yang diternakkan jangan-jangan lebih dari 1000. Belum, betul. Yang ini yang baru 1000. Kita minta betul kepada polisi untuk menutup betul. Nggak, angkanya kok jadi pas banget.
ribuannya 5.000, 1.000 gitu kan. Harusnya kan 5.700 kayak gitu-gitu. Gitu. Kayaknya pas ya. Pas-pasin nggak mungkin. Itu pasti bisa ya ada angkanya 5.001 ya, kayak gitu ya. kayak gitu. Ini seperti ini kok pas 1.000 gitu ya. 1.000 kali 8.500.000 setiap hari. Ya itu hasil ternaknya gitu kan. Jadi 8 miliar kan? Itu dia. Itu kan mungkin bisa jadi setiap hari seperti itu. Jangan-jangan itu baru angka minimal. Nah, minimal. Karena kan kalau kita tahu pada waktu kasus yang terbongkar juga yang diduga ya kan dibongkar kan judi online kan udah sebelumnya juga udah dibongkar habis kan. Pernah. Ya kan yang uangnya menghasilkan uang triliunan juga seperti itu. Ya kan diduga di backingin ada terlibat ya pada itu oknum-oknum ya kita nggak mau menyebut institusi kan. Ada oknum-oknum kepolisian pada waktu itu kan yang mulai dibongkar. Ya kan uangnya banyak juga seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah kejahatan juga Pak. Kalau yang rame kan judi online. Kalau judi konvensional emang nggak rame, itu juga banyak juga. Kan nggak ada, judi konvensional kan nggak ada. Udah nggak ada ini. Ya, udah nggak boleh. Kan dia kalau ada ditangkap. Walaupun kita mendengar kadang-kadang masih ada di tempat-tempat tertentu. Pasti. Kayak di Batam. Ya, kan? Ya tergantung poldanya. Kalau poldanya ganas, nah, di Kepulauan Seribu nggak ada tuh. Kayaknya nggak ada. Udah nggak ada ya. Saya nggak dengar lagi. Artinya selain judi online tentunya. Tapi kalau itu kan sudah bisa terdeteksi orang pergi judi yang konvensional Pak Eri. Kalau judi online ini kan mengumpulkan uang receh yang begitu banyak orang-orang kecil dan orang miskin Pak Eri. Itu kalau yang online ya. Kan, gitu. Enggak, soalnya kan dulu kan ada pemikiran soal judi kan konvensional ini mau menjadikan salah satu tempat. Saya kira itu tema itu nggak perlu kita. Las Vegas. Ya, janganlah. Ya. Las Vegas ini. Masalahnya kita masih banyak sumber pendapatan kita itu Pak Eri. Yang lain ya? Yang lain. Bahkan sebenarnya tidak perlu begitu memajakin rakyat, membebani rakyat dengan pajak yang bertubi-tubi, yang berlipat ganda. Kalau sumber resources kita ini dikelola dengan amanah, kita punya nikel, kita punya chrome, kita punya emas, kita punya batu bara, dan lain sebagainya. Ini betul-betul negeri yang luar biasa. Bahkan ada analisis Barat itu, kalau memang kita punya pemimpin yang tepat kayak Pak Prabowo ini, Indonesia ini menjadi negara yang dikdaya, menjadi adikuasa, menjadi negara terkaya bisa. Betul. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya yang diambil oleh pihak kepolisian dan langkah-langkah berikutnya diambil oleh pihak kejaksaan di tindak pidana korupsi tentunya kan. Kalau kejaksaan kita minta tidak berhenti di ini kan, tidak berhenti di Lembong seperti itu. Betul itu dari segi korupsinya. Jadi ini kita dukung pihak kepolisian bongkar tuntas, tangkap, ya kan, nggak usah pandang bulu, ya kan, usut tuntas dan suruh dia membuka siapa sesungguhnya menikmati juga aliran dana judi online yang dari den-den ini. Saya kira perlu diperiksa itu seluruh pejabat yang ada di Kominfo pada waktu kemarinnya, sekarang Komdigi. Itu jadi ada pidana korupsinya, ada pidana yang lain, pidana murni ya. Jadi memang banyak kemungkinan ini untuk menjerat seluruh pejabat atau mungkin pegawai di Komdigi. Kan ternyata kan kegawat eselon 1 ini kan, eselon 1 eselon 2. Kan banyak ada 11 orang atau 16 orang yang datang. Ini luar biasa. Termasuk orang luar yang ya maksudnya kan begitu banyak orang seperti itu. Betul. Dan orang ini yang juga orang yang selalu bersama-sama kan, stop usus ada juga kan. Betul. Ya, artinya menterinya juga ini akan harus supaya seperti itu. Pertanggungjawaban diminta kan? Soal kebijakan. Terima kasih ya Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani. Kita akhiri pemirsa, kita mohon untuk terus menonton dan like, subscribe, share dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.